Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas trigonometri part yang ke-34, yaitu tentang transformasi grafik fungsi trigonometri dasar. Simak terus video ini sampai akhir. Di beberapa part sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menggambar grafik Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangan X. Tiga grafik itu adalah merupakan grafik fungsi trigonometri dasar. Nah, di sini dari grafik trigonometri dasar itu kita akan mencoba mentransformasikan agar menghasilkan grafik fungsi trigonometri yang sudah merupakan pengembangan. Contohnya misalkan gini, kalian disuruh menggambar grafik Y sama dengan sin 2X atau grafik Y sama dengan 2 cos 2X min 30 derajat. Nah, kalau seperti itu kan kita harus lakukan transformasi. Oke, jadi di sini bentuk umum dari fungsi trigonometri adalah seperti ini. Y sama dengan A sin B dalam kurung X plus C plus D. Jadi kalau misalkan sin X itu artinya kan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0, kan gitu ya. Itu Y sama dengan sin X. Nah, bagaimana kalau misalkan A, B, C, D-nya ini ada? Misalkan Y sama dengan 2 sin 2X plus 30 derajat plus 3 misalkan. Nah, berarti kan A, B, C, D-nya ada gitu ya. Kita harus lakukan transformasi. Ini kalau sinus bentuknya seperti ini, kalau cos ya tinggal diganti, sin jadi cos. Jadi bentuk umumnya Y sama dengan A cos B dalam kurung X plus C plus D. Dan kalau tangan ya Y sama dengan A tangan B dalam kurung X plus C plus D. Oke, nah jenis-jenis transformasi yang perlu kita lakukan, ya berarti ada 4 kan, A, B, C, D. Oke, jenis-jenisnya, yang pertama adalah peregangan vertikal dan pencerminan terhadap sumbu X. Ini berkaitan dengan nilai A, jadi yang di depannya sin konstan ini. Yang kedua adalah peregangan horizontal. Ini berkaitan dengan nilai B. Lalu, pergeseran horizontal. Ini berkaitan dengan nilai C. Dan yang terakhir, pergeseran vertikal. Ini berkaitan dengan nilai D. Kita bahas satu persatu, mulai dari peregangan vertikal dan pencerminan terhadap sumbu X atau nilai A. Yang pertama adalah peregangan vertikal dan pencerminan terhadap sumbu X atau yang berkaitan dengan nilai A. Di sini saya langsung terangkan dengan contoh. Perhatikan kurva ini. Di sini ada 3 kurva ya, yang warna biru, yang warna merah, dan yang warna hijau. Pertama kalian perhatikan kurva yang warna merah. Kurva warna merah ini adalah grafik Y sama dengan sin X, ya kan? Memiliki periode 360 derajat, bentuknya seperti gelombang, lalu nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya min 1. Oke? Nah, yang warna biru ini apa? Yang warna biru ini adalah grafik Y sama dengan 2 sin X. Jadi A-nya itu 2. Kan Y sama dengan A sin B dalam kurung X plus C plus D. Jadi A itu adalah koefisien atau di depannya sin itu berapa. Nggak harus sin ya, bisa juga di depannya cos atau di depannya tangen. Dalam hal ini kita pakai contoh yang sin X. Oke, jadi Y sama dengan 2 sin X, A-nya 2. Dan yang warna hijau ini, A-nya setengah. Jadi Y sama dengan setengah sin X. Kita bahas satu persatu titiknya. Oke, kita mulai dari X-nya 0 derajat. Ketika 0 derajat, ketiga kurva ini saling berhimpit, saling berpotongan. Jadi di sini, berpotongan di titik 0,0. Oke, berikutnya kita ke X sama dengan 30 derajat, berarti di sini. Nah, untuk Y sama dengan sin X, sin 30 derajat kan setengah. Berarti kan di sini setengah titiknya, yang warna merah ini. Yang warna biru ini, 2 sin X, berarti dikalikan 2. Sin 30 itu dikalikan 2. Setengah kali 2, 1. Berarti nilainya dikalikan 2. Yang setengah sin X itu, nilainya dikali setengah. Jadi sin 30 derajat kan setengah, dikali setengah lagi, berarti 1/4. Berarti di sini, ini titik yang warna hijau. Oke, berikutnya sekarang, kita ke X sama dengan 90 derajat, atau titik maksimum dari ketiga kurva ini. Y sama dengan sin X itu, titik maksimumnya di sini, 90 derajat, 1, ya kan? Y sama dengan sin 90 derajat atau 1. Kalau 2 sin X, maka 1 ini dikalikan 2, berarti jadi 2. 90 derajat, 2, berarti di sini. Nilainya dikalikan 2. Kalau setengah sin X, dibagi 2 nilainya, berarti 1 kali setengah, atau setengah di sini. Pokoknya setiap nilai sin X itu dikalikan 2 kalau 2 sin X, dikalikan setengah atau dibagi 2 kalau Y sama dengan setengah sin X. Seperti itu. Berikutnya, misalkan di sini 150 derajat. Sin 150 derajat kan seperti 30 derajat, berarti setengah. Kalau 2 sin X, ya 1, 2 kali lipatnya. Kalau setengah sin X, ya 1/4.
sama seperti 30 derajat. Berikutnya 180 derajat, ini ketika kurva berpotongan di sumbu X atau 180 derajat, 0, berarti di sini. Kemudian masuk sekarang ke kuadran 3, mulai negatif sinnya. Kalau negatif, kita pakai contoh 210 derajat. Sin 210 derajat itu min setengah, berarti yang warna merah di sini. Kalau yang Y sama dengan 2 sin X yang warna biru itu di bawahnya sekarang. Karena kalau misalkan min setengah dikalikan 2, jadi min 1, jadi tambah turun. Nah, di sini. Kalau min setengah dikalikan setengah, yang warna hijau, di sini. Naik, justru naik sekarang. Min 1/4, ya kan? Kemudian, titik minimum, X-nya 270 derajat. Y sama dengan sin X itu minimumnya min 1 di sini. Kalau Y sama dengan 2 sin X, ya min 1 dikalikan 2, jadi min 2, berarti di sini. Kalau Y sama dengan setengah sin X, ya berarti min 1 dikalikan setengah, jadi min setengah di sini. Ini titik minimumnya. Oke, berikutnya 330 derajat. Sin 330 derajat sama seperti 210 derajat, sama-sama min setengah. Jadi, Y sama dengan sin X itu di sini, nilainya min setengah. Kalau Y sama dengan 2 sin X dikali 2, min setengah kali 2, min 1, berarti di sini. Kalau Y sama dengan setengah sin X yang warna hijau, berarti setengah kali min setengah, min 1/4 di sini. Lalu kembali ke 360 derajat. Ini ketiga kurva ini berpotongan, sama seperti 0 derajat dan 180 derajat, berarti di sini. Oke, jadi kesimpulannya apa? A itu menunjukkan peregangan vertikal. Ya, jadi kalau misalkan A-nya itu 2, diregangkan seperti Y sama dengan sin X itu dimolorkan ke atas dan ke bawah 2 kali lipat. Jadi, yang berada di atas sumbu X menjadi 2 kalinya. Ini kan tadi setengah, 1 setengah, jadi 1, 2, 1, Y-nya. Yang ini, nilai Y-nya kan min setengah, min 1, min setengah, menjadi min 1, min 2, min 1. Jadi, diregangkan, dimolorkan ke atas sama ke bawah. Sebesar 2 kalinya, ya kan? Kalau misalkan Y sama dengan setengah sin X, dirapatkan, ditekan gitu ya, menjadi tinggal setengahnya. Jadi yang awalnya nilainya ini misalkan setengah, 1 setengah, menjadi 1/4, setengah, 1/4. Demikian juga yang negatif, yang awalnya min setengah, min 1, min setengah, menjadi min 1/4, min setengah, min 1/4. Oke, jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan karakteristiknya. Yang pertama nilai maksimum, Y sama dengan sin X maksimumnya 1. Y sama dengan 2 sin X maksimumnya 2 di sini. Y sama dengan setengah sin X maksimumnya setengah. Berarti A ini menyebabkan perubahan nilai maksimum. Oke, nilai maksimumnya kalau kalian lihat ya sebesar A. Kalau Y sama dengan sin X kan A-nya 1, nilai maksimumnya 1. Y sama dengan 2 sin X kan A-nya 2, berarti nilai maksimumnya 2. Kalau Y sama dengan setengah sin X, A-nya setengah, makanya nilai maksimumnya setengah. Kalau nilai minimum, ya tinggal di min. Kalau Y sama dengan sin X min 1, Y sama dengan 2 sin X, ya min 2. Y sama dengan setengah sin X, ya min setengah. Oke, amplitudenya ya sama. Kalau misalkan Y sama dengan sin X kan amplitudenya 1. Kalau 2 sin X ya 2, setengah sin X ya setengah. Oke, kalau periode ini tidak berpengaruh. Jadi mau A-nya berapapun, periodenya selalu tetap sama. Yaitu kalau sinus kan periodenya 360 derajat. Jadi mau Y sama dengan 2 sin X atau Y sama dengan setengah sin X, sama-sama 360 derajat. Oke, jadi di sini bisa kita simpulkan, peregangan vertikal itu mempengaruhi nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo. Tetapi tidak mempengaruhi periode. Periodenya tetap. Oke, paham ya? Kita masih di peregangan vertikal dan pencerminan terhadap sumbu X, yaitu yang berkaitan dengan nilai A. Kita ke contoh berikutnya. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada 3 kurva juga. Oke, yang pertama kalian fokus ke kurva yang warna merah. Ini adalah Y sama dengan sin X. Lalu di sini ada kurva warna biru. Kalau warna biru ini adalah kurva Y sama dengan min sin X. Jadi A-nya min 1. Kalau yang warna hijau ini, Y sama dengan min 3 sin X. Oke, yang membedakan dengan contoh di slide sebelumnya, kalau contoh di slide sebelumnya kan 2 sin X sama setengah sin X. Jadi A-nya itu positif. Sekarang bagaimana kalau A-nya ini negatif? Di sini saya kasih contoh, yang warna biru A-nya min 1, yang warna hijau ini A-nya min 3. Bentuk kurvanya ternyata seperti ini. Oke, nah gini, kita mulai bedah satu persatu. Dari 0 derajat. 0 derajat ini ketiga-tiganya sama-sama berpotongan di 0,0. Kemudian sekarang yang 30 derajat, kalau Y sama dengan sin X kan nilainya setengah Y-nya. Kalau Y sama dengan min sin X, ya berarti setengah di min, jadi min setengah. Seperti ini. Kalau misalkan Y sama dengan min 3 sin X, ya berarti setengah dikali min 3, jadi min 1,5. Oke.
Kalau titik maksimum, ini kan di 90 derajat, Y-nya 1, kalau Y sama dengan sin X. Kalau Y sama dengan min sin X, ya jadi min 1. Kalau Y sama dengan min 3 sin X, ya min 3. Kan intinya pokoknya setiap nilainya itu dikali min 1 sama min 3. Oke, kemudian ke 150 derajat. Ini sama seperti 30 derajat. Kalau Y sama dengan sin X itu nilainya setengah. Kalau Y sama dengan min sin X berarti dikalikan min 1, berarti min setengah. Kalau Y sama dengan min 3 sin X berarti setengah dikalikan min 3, yaitu min 1 setengah. Oke, kemudian ketika kurva ini bertemu atau berpotongan di 180 derajat, 0 di sumbu X seperti ini. Nah, kemudian di sini yang warna merah kan turun ya, kuadran 3 kan nilainya negatif. Jadi misalkan di 210 derajat nilainya min setengah. Kalau Y sama dengan min sin X sekarang jadi plus. Kan min setengah di min lagi. Jadi plus setengah. Jadi di sini. Yang warna hijau, yang Y sama dengan min 3 sin X, jadi min 3 kali min setengah. Jadinya 1 setengah. Jadi positif. Kemudian 270 derajat. Titik minimum. Titik minimum di sini kan min 1 kalau Y sama dengan sin X. Kalau misalkan Y sama dengan min sin X, jadinya 1. Jadi titik maksimum. Ya, ini kebalikannya yang tadi. Kalau tadi di 90 derajat, ini kan titik maksimum. Kalau Y sama dengan min sin X dan Y sama dengan min 3 sin X, jadi titik minimum. Karena minus. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kalau 270 derajat untuk min 3 sin X, berarti di sini. Min 3 kali min 1 kan 3. Justru jadi titik maksimum. Kemudian 330 derajat, berarti kan di sini ya. Sama seperti 210 derajat, nilai sinusnya min setengah, jadi Y sama dengan sin X di sini, min setengah. Kalau Y sama dengan min sin X yang warna biru, berarti min setengah, berarti plus setengah di sini. Kalau Y sama dengan min 3 sin X, ya berarti min setengah dikalikan min 3, atau menjadi plus 1 setengah, berarti di sini. Dan yang terakhir, kembali ke 360 derajat, sama seperti di 0 derajat dan 180 derajat, berarti ketika kurva ini berpotongan di sumbu X. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan, kalau misalkan nilai A-nya positif, itu peregangan vertikal saja. Tapi kalau nilai A-nya negatif, selain peregangan vertikal, dia juga harus dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi di sini misalkan gini, kalau yang paling gampang kan A-nya min 1 ya. Jadi kalau min 1 itu kan angkanya 1, jadi nggak ada peregangan, hanya murni dicerminkan aja. Jadi yang semula di atas sumbu X, menjadi di bawah sumbu X. Yang di sini, yang semula di bawah sumbu X, menjadi di atas sumbu X. Oke, kalau min 3, ya berarti selain dicerminkan, dikalikan 3, atau dimolorkan 3 kali ke bawah. Jadi itu adalah makna nilai A, atau angka yang di depannya sinus atau kosinus atau tangen itu, terhadap transformasi dari grafik fungsi trigonometri dasar. Oke, dari 3 kurva ini bisa kita simpulkan karakteristiknya. Nilai maksimumnya untuk Y sama dengan sin X itu 1, Y sama dengan min sin X itu juga 1. Kalau kalian lihat, ini kan 1. Cuma walaupun sama-sama nilainya 1, tapi dicapai pada sudut berapanya beda. Kalau Y sama dengan sin X dicapai pada saat sudut 90 derajat. Kalau Y sama dengan min sin X dicapainya pada saat X-nya 270 derajat. Tapi sama-sama 1. Sedangkan Y sama dengan min 3 sin X, nilai maksimumnya 3. Dicapai di 270 derajat juga. Kalau nilai minimumnya ya prinsipnya sama, Y sama dengan sin X dan Y sama dengan min sin X itu sama-sama min 1. Cuma bedanya kalau Y sama dengan sin X itu nilai minimumnya di 270 derajat, kalau Y sama dengan min sin X itu nilai minimumnya di 90 derajat. Y sama dengan min 3 sin X juga di 90 derajat, tapi sebesar min 3, karena kan dimolorkan 3 kali lipat, jadi min 3 nilai minimumnya. Amplitudenya ya sama, 1, 1, 3. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan kalau nilai maksimum dan amplitudo itu adalah mutlak A. Ya, jadi kan selalu positif. Kalau nilai minimum itu min mutlak A, jadi nilainya selalu negatif. Oke, untuk periodenya ya sama, tidak mempengaruhi. Nilai A tidak mempengaruhi periode. Ya, jadi di sini ketiga kurva ini periodenya semuanya 360 derajat. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.